Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Kata Gus Yahya, barokahnya habaib itu banyak di NU dan harus diakui. Sekarang yang tidak mengakui barokahnya habaib siapa? Maka dari itu di dalam menganalisa problema nasab ini kita harus memiliki pikiran yang jernih, hati yang lurus. Barokahnya habaib saya akui banyak. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu barokahnya banyak, ilmunya juga kita serap oleh orang-orang Nahdliyin, ya, dan banyak juga ulama yang lain, habaib yang lain. Kita tidak menafikan itu, kita akui semuanya. Tapi bukan berarti seluruh barokah keilmuan dan nasabnya ulama NU itu kepada habaib semua, tidak. Habaib juga banyak yang ngalap barokah kepada ulama Indonesia, tapi orang Indonesia kan tidak pernah seperti itu. Syekh Junaid Al-Batawi itu gurunya habaib di Jakarta, dan para ulama-ulama sepuh di Betawi dulu itu gurunya habaib, gurunya Habib Alikwita. Itu yang namanya Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi itu gurunya habaib juga. Syekh Yasin Padang itu juga gurunya habaib. Tetapi di antara gurunya Syekh Yasin Padang juga ada habaib juga. Jadi dalam masalah barokah itu masalah yang berbeda, tidak masalah yang berkaitan dengan nasab. Habaib ada yang pintar, ada. Tapi kalau dikatakan bahwasanya nasabnya ulama NU itu batal, kalau seumpama membatalkan nasabnya habaib, nasab keilmuan NU itu batal ketika tidak mengakui nasabnya habaib, itu jelas salah. Karena antara nasab dengan keilmuan itu tidak ada hubungan. Orang sealim apapun, sepintar apapun, tidak akan mampu menyambungkan nasabnya kepada siapapun, apalagi kepada Rasulullah, kalau memang secara data terputus. Dan itu tidak jadi masalah. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kita semua mazhab Syafi'i, beliau itu bukan cucunya Rasulullah, laisa min dzurriyyatir Rasul. Beliau hanya kakeknya bertemu dengan kakeknya baginda Rasulullah, tapi bukan cucunya Rasulullah. Itu tadi masalah. Imam Syafi'i ulama besar, keilmuan mazhab kita pegang, keilmuannya, kealimannya. Kalau data otentiknya beliau bukan cucunya Rasulullah, ya tidak akan nyambung. Sebab antara ilmu dengan nasab ini tidak ada hubungan. Imam Hanafi itu bukan cucunya Rasulullah, tapi orang alim. Jadi kalau seumpama kita mengatakan bahwa Imam Syafi'i bukan cucunya Rasulullah, Imam Hanafi itu bukan dzurriyyatur Rasul, ini bukan berarti kita tidak mengakui barokahnya Imam Syafi'i dan barokahnya Imam Hanafi, bukan. Anda jangan salah seperti itu. Nasab itu beda itu. Habib Abdullah bin Al-Haddad pintar, ulama besar. Dan di antara kalangan Ba'alwi juga ada ulama-ulama besar. Tapi kalau dikatakan bahwasanya yang namanya habaib itu gurunya orang NU, ya enggak seperti itu. Karena habaib itu datang abad ke-19. Ulama NU kan kiai-kiai Nusantara sejak dulu abad ke-9, abad ke-3. Bahkan ada yang mengatakan abad ke-3 sudah ada. Jadi tidak semua, bahkan kebanyakan ulama NU itu nasab keilmuannya bukan ke habaib. Kalau seumpama ngambil ke habaib, habaibnya juga ngambil ke orang Nusantara, ulama Nusantara. Jadi pernyataan itu menurut saya tidak sinkron. Tidak tidak wadih, kurang jelas. Dan satu pernyataan semacam itu kalau seumpama timbul dari orang yang bijak, mungkin bijak, maksudnya Gus Yahya itu bijak, supaya menampung seluruh aspirasi habaib supaya tetap ke NU, dan ada beberapa habaib yang ada di NU sehingga habaib itu juga masih dekat dengan NU dan banyak menjadi pengurus NU, itu nggak jadi masalah. Tapi bisa juga terjadi karena apa? Karena rasa takut yang berlebihan terhadap
para habaib. Jadi tidak seperti itu. Jadi sama sekali tidak ada hubungan antara itu. Barokahnya habaib ada di NU, iya. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwasanya ulama NU nasab keilmuannya batal tanpa habib, itu salah. Karena ulama-ulama NU kebanyakan mungkin 95% nasab keilmuannya bukan ke habaib. Dan ini fakta dan ini harus diakui. Sama. Jadi bukan diklaim seumpama semua gurunya NU adalah orang habib semua, ya tidak. Ya kita yang alim, yang pinter-pinter. Kan seperti itu. Jadi tidak ada sinkron sama sekali. Jadi janganlah membuat pernyataan seperti itu kemudian sehingga memberikan satu efek dan indikasi bahwa kita itu harus mengakui eksistensi habaib secara total. Enggak seperti itu. Antara nasab dengan ilmu itu beda. Kita mengatakan bahwa Imam Hanafi itu berasal dari Kufah. Berasal dari Irak. Tapi Imam Hanafi itu bukan cucunya Rasulullah. Bukan zuriatul Rasul, itu bittifaqil ulama. Ya, bukan. Jadi bukan kalangan, bukan dianggap orang Arab. Tapi barokahnya banyak dan kita akui. Barokahnya Imam Hanafi itu Imam Malik, Imam Syafi'i. Ada lagi Imam Zainuddin Al-Malibari, pengarang Fathul Mu'in, siapa yang. Tapi kealiman mereka, kehebatan ilmu mereka itu sudah di atas melampaui nasabnya. Jadi artinya mereka sudah punya kemuliaan. Selain nasab juga punya kemuliaan. Maka dari itu, tapi keilmuan beliau ini bukan berarti beliau itu nyambung. Tidak akan bisa menyambungkan nasabnya ke Rasulullah. Dan mereka juga tidak itu. Tidak jumawa untuk harus kemuliaan itu harus nasabnya nyambung ke kanjeng Nabi. Enggak. Karena beliau ini punya kemuliaan tersendiri. Yang lebih mulia daripada sekedar nasab. Apa? Ya ilmu. Ya. Jadi saya menganjurkan kepada para pengurus NU yang bijak, yang bersih, yang lurus dalam memahami fenomena ini, supaya masyarakat bisa tercerahkan. Jangan sampai sudahlah masyarakat itu didoktrin oleh ba'ali dan habaib yang tidak benar. Kemudian kita sendiri sebagai para ulama kiainya juga memberikan doktrinasi yang tidak benar juga. Masyarakat NU dan yang semakin buta. Kita punya kebesaran. Kenawawi Banten, dia juga gurunya habaib. Mbah Khalil Bangkalan juga gurunya habaib. Di Buntet juga gurunya para habaib. Tapi kita tidak pernah mengungkapkan itu dan itu tidak perlu diucapkan bahwasanya barokahnya ulama Buntet, barokahnya ulama NU, barokahnya Mbah Khalil itu harus kita akui besar. Loh, siapa yang tidak mengakui? Kenapa Anda bicara seperti itu? Ya kan? Kan seperti itu. Jadi, maka dari itu bijaklah di dalam masalah statement menghadapi umat ini. Bijaklah di dalam menghadapi problema fenomena ini. Jangan sampai kita terkesan tidak bijak dan terkesan emosi. Bahwa di NU ini perbedaan pendapat sudah biasa. Karena semuanya bil ilmi, dengan ilmu. Apalagi bicaranya dengan perkara yang hak. Wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan antara yang hak dan batil. Dan jangan sampai kalian simpen yang hak ini sementara kalian tahu tentang hak ini. Karena artinya umat ini tidak boleh berada di dalam kesesatan seterusnya. Ya, gitu. Terima kasih banyak Syarif.